Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video dari materi basis data. Materi yang pertama dengan judul pengenalan. Kita akan bahas mengenai pengenalan basis data. Baik, apa itu basis data? Basis data adalah sekumpulan data yang berelasi, koleksi data yang berelasi. Data-data tersebut memiliki arti, ya, dan butuh melewati suatu proses untuk menghasilkan informasi. Apa contoh dari basis data? Contohnya di sini adalah buku telepon. Di sini ada Smith Casey, tinggal di Minnesota dengan nomor telepon 7089855. Kemudian Mayville Noah di Colorado dengan nomor 765919111, Swarmi Puja New York 6501099 dan seterusnya. Nah, dalam database ada pertanyaan-pertanyaan seperti temukan nomor telepon Casey. Maka bisa dijawab pada database tersebut. Ya, kalau di sebuah buku telepon kita bisa mencari nomor telepon milik Casey, ya, keluarga Casey. Di sini ada dua Casey-nya. Apakah Smith Casey atau Blue Paw Casey? Contoh di sini. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, yang mana Casey yang ingin dicari? Itu bisa ditemukan jawabannya pada basis data. Seperti tadi ya. Kemudian siapa yang memiliki nomor telepon 6501099? Bisa dijawab dalam basis data. Kemudian coba hitung berapa banyak yang tinggal di New York. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab jika data-data tersebut dikumpulkan di dalam sebuah database. Ini contohnya buku telepon. Ya, masih banyak beberapa contoh yang lain. Misalnya perkuliahan, atau misalnya penjualan, atau misalnya rumah sakit, siapa dokter dari pasien ini, berapa biaya yang harus dibayar saat keluar, dan seterusnya yang lain. Nah, jadi dengan menggunakan database, data disimpan dengan sedemikian rupa, dengan aturan-aturan tertentu, dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, seperti contoh ini. Baik, selanjutnya pertanyaan adalah kenapa basis data? Basis data itu adalah sebuah komponen yang penting dalam sebuah sistem informasi. Bahkan dia dapat memiliki pengaruh yang besar bagaimana sebuah industri itu berjalan, ya, dari basis data. Contoh, barang apa yang mesti diproduksi pada suatu musim oleh sebuah perusahaan, itu dapat ditentukan dari data-data yang sudah direkam selama beberapa waktu. Misalnya suatu daerah itu lebih minat menggunakan produk ini, suatu negara lebih minat pada menggunakan produk atau komponen A pada tanggal sekian, atau pada momen tertentu, misalnya lebaran atau akhir tahun, ya, pada tahun baru. Nah, barang-barang seperti barang X akan lebih disukai dibandingkan barang-barang yang lain. Tentu untuk menghadapi hal yang demikian, produksi barang tersebut akan lebih ditingkatkan dibandingkan pada waktu-waktu sebelumnya. Atau misalnya suatu daerah lebih menyukai barang tertentu dibandingin daerah lain, sehingga pengiriman barang tersebut akan lebih banyak pada suatu daerah X dibandingkan pada daerah Y yang tidak terlalu membutuhkan
barang tersebut. Nah, itu beberapa contoh bagaimana basis data memiliki pengaruh terhadap keputusan-keputusan industri ya dari database itu yang terekam. Dan kemudian bahkan karena begitu pentingnya data, industri yang menghasilkan data itu sendiri menjadi sebuah industri yang sedang booming sekarang ya. Jadi industri yang menghasilkan data itu seperti apa? Jadi bukan cuman sekedar sosial media, Facebook, atau Instagram, atau sosial media lain tersebut hanya sebatas sosial media, akan tetapi mereka juga mengumpulkan data-data kita, ya. Mungkin bukan data pribadi, walaupun itu bisa kita bisa pertanyakan juga apakah kita belum tentu juga bisa menjamin data pribadi kita tidak digunakan oleh pihak sosial media atau misalnya marketplace seperti eh, tadi ya, seperti Bukalapak atau Shopee atau JDID yang lain seperti itu. Kita melakukan searching, mencari sesuatu barang yang kita inginkan, ya, bukan hanya sebagai sebuah marketplace yang menjual barang, data-data bagaimana kita berperilaku, daerah mana kita ya, itu direkam. Dan kemudian itu disimpan dan bisa dijual kepada pihak lain. Ah, buktinya satu contoh misalnya, ya, bagaimana seperti Google merekam jejak kita, misalnya kita sedang ingin mencari suatu barang. Contoh, kita menggunakan satu browser, misalnya kita gunakan Chrome, kemudian kita buka Google, ya, ini terintegrasi misalnya dengan akun kita. Kita buka Chrome, kita buka Google, kemudian kita cari suatu barang, ketemu di suatu marketplace, misalnya Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia yang lain, kita masuk ke sana, oke, kita cari, kita search, kita lihat-lihat barang yang kita ingin cari tersebut. Nah, kemudian di browser yang sama kita buka sosial media seperti Facebook. Anda bisa lihat bagaimana kemudian dalam beberapa hari ke depan sosial media seperti Facebook akan memunculkan iklan yang sesuai dengan pencarian kita di Google yang barusan kita buka di marketplace seperti Shopee, Tokopedia yang lain. Itu Anda bisa buktikan kalau Anda ya menggunakan browser yang sama yang saling terintegrasi. Jadi sosial media seperti bahkan kemudian Google, perusahaan seperti itu, kemudian Bukalapak, marketplace seperti itu juga mengumpulkan informasi-informasi dan direkam dalam basis data dan itu bisa ditawarkan kepada pihak lain. Makanya nasihat saya jangan sembarangan mengekspos data pribadi di dunia maya, di internet ya, karena bisa digunakan bisa dijual oleh orang-orang yang tidak berkepentingan atau tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian data juga adalah pengetahuan. Nah, dan data adalah uang. Seperti tadi ya, sudah dijelaskan data juga menghasilkan uang, data juga sebuah pengetahuan. Bisa menghasilkan pengetahuan. Kita bisa tahu misalnya dari yang sekarang sedang kita alami musibah seperti COVID, kita bisa tahu daerah mana yang paling banyak kasus COVID-nya, ya ada PPKM level berapa. Kalau negara kita di Indonesia, di daerah ini PPKM level 2, ada yang 3, ada 4, ada yang dibilang red zone, daerah merah, ada yang daerah hitam, begitu kasusnya. Jadi itu pengetahuan, itu satu contoh pengetahuan, seperti itu. Dan tentu masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Kenapa kita menggunakan basis data, itu banyak keuntungannya, banyak kepentingannya. Nah, kemudian ada istilah sistem basis data. Apa sistem basis data? Nah, basis data itu sendiri adalah istilah yang lahir dalam ilmu komputer. Sebelumnya tidak ada istilah basis data ya, database.
kecuali kemudian lahir di ilmu komputer. Nah, maka basis data atau kumpulan data itu dikomputerisasi, digabungkan dengan teknologi komputer, computerized database, itu yang disebut dengan sistem basis data atau database system. Nah, database system ini, kalau kita sudah bicara komputer, maka membutuhkan perangkat lunak, software, yang disebut dengan database management system. Secara sederhana, sebuah sistem basis data itu bekerja seperti ini. Ada aplikasi, sebuah aplikasi program kita, misalnya program penjualan, atau misalnya sistem informasi akademik. Jika ingin mengakses basis data yang ada di sini, maka perlu melewati software DBMS di tengahnya. Jadi DBMS menjadi perantara antara aplikasi dan basis data. Baik itu permintaan untuk memasukkan data ke dalam database, data baru, atau ingin mengambil data dari database. Semuanya melewati perantara perangkat lunak atau software yang disebut dengan DBMS. Nah, tadi kita bicara mengenai sistem basis data secara umum. Di sini ada lingkungan sebuah sistem basis data itu terdiri dari apa saja, dan di sini lebih detail digambarkan. Ya, di sini ada hardware, ya, perangkat keras. Tentu yang kita maksud adalah komputernya, jaringannya, seperti itu. Keyboard, mouse, monitor. Kemudian dalam hardware ini kita memiliki software dari operating systemnya, misalnya Microsoft Windows atau Linux, atau misalnya Unix yang lainnya. Kemudian di dalam software tersebut salah satunya adalah DBMS yang kita bahas sebelumnya. Kemudian program aplikasi, ya, aplikasi penjualan, aplikasi akademik, ya, atau aplikasi hotel, rumah sakit, dan seterusnya. Nah, kemudian ada brainware. Nah, brainware ini ada yang sederhananya, ada end user, pengguna akhir. Ini contohnya misalnya admin data yang mengentrikan datanya, atau kasir yang sering kita lihat. Kemudian ada programmer yang membuat programnya, membuat program aplikasi. Kemudian ada database designer yang mendesain basis data itu. Basis data apa yang diperlukan, ya, bagaimana bentuk desainnya. Ini database designer yang mengerjakannya. Kemudian database administrator, setelah sistem berjalan, butuh seseorang yang menjadi administrator dalam database tersebut, yang mengelola, yang memeliharanya. Dan pengawas secara keseluruhan semua sistem, ada sistem administrator. Oke, dan ada database itu sendiri, ya, datanya. Dan terakhir, prosedur dan standar. Ya, ini aturan-aturan bagaimana cara menjalankan sistem, ya, yang perlu diperhatikan oleh semua pengguna sistem. Seperti itu. Nah, ada beberapa software DBMS. Antara lain di sini ada Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, MySQL, dan seterusnya. Nah, DBMS itu adalah sebuah software yang mengorganisasi, mengupdate, ya, memperbarui dan mengendalikan basis data. Nah, di beberapa banyak software DBMS ini, kita akan memilih MySQL. Kenapa MySQL? Oke, ada beberapa alasan. Pertama, MySQL ini hampir-hampir gratis, paling tidak sampai sekarang. Dan merupakan DBMS yang paling banyak digunakan di dunia setelah Oracle. Ya, setelah Oracle. Anda bisa lihat pernyataan tersebut di sini. Ini ada linknya.
ya kan. Kemudian MySQL ini ya reliable, memiliki performa yang tinggi walaupun gratis, hampir gratis ya, dan banyak digunakan pada sistem berbasis web seperti itu, dan bisa disambungkan dengan aplikasi yang banyak walaupun berbasis web, bisa seperti berbasis desktop, bahkan yang mobile juga. Anda bisa mendownload MySQL di link ini. Ini link MySQL Community Server. Ini link utamanya ya. Ini versi Community Server yang almost free, yang hampir gratis itu tadi. Ya, mengandung beberapa konten di situ. Ada MySQL servernya, ini yang utama, Workbench untuk Visual Studio dan seterusnya. Atau alternatifnya Anda bisa miliki MySQL dengan mendownload aplikasi yang disebut XAMPP. Ini sebenarnya untuk membangun web server sendiri ya, tapi di dalamnya itu memiliki DBMS MySQL secara default. Anda mungkin bisa cari di sini. Oke, walaupun XAMPP yang paling up to date itu bukan MySQL tapi pakai DB Maria. Ya, DB Maria, DBMS DB Maria. Tapi masih ada yang versi menggunakan MySQL. Nah, bagaimana menginstalasi MySQL? Anda bisa periksa petunjuknya di sini untuk MySQL installation yang pertama ya. Yang ini bisa periksa di sana linknya. Dan kalau mau instalasi mungkin minimal Anda menginstalasi, jadi nanti ada pilihannya, ada beberapa produk dalam paket MySQL installation ini, ada beberapa produk. Minimal sini yang Anda install adalah MySQL Server dan MySQL Workbench. Ya, jadi ada beberapa di sini contohnya. Minimal ini. Atau kalau mau install XAMPP installation, Anda bisa periksa di sini ya, guide-nya, cara-caranya. Anda bisa klik di sini, walaupun mungkin berbahasa Inggris, saya rasa cukup membantu. Dan ini kalau Anda ingin menjalankan MySQL dari XAMPP Control Panel. Ya, kalau udah diinstal tadi XAMPP Control Panel, kalau udah install, nanti Anda akan dapatkan ini pada kumpulan program Anda. Ya, Anda tinggal start saja. Jalankan, nanti service MySQL-nya akan berjalan. Baik, saya rasa ini adalah materi yang pertama dari pendahuluan mata kuliah basis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.